Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dira Oktaerlinda. Saya dari Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 120220038 dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster, di mana tugas ini ditujukan untuk menyelesaikan ujian tengah semester perencanaan wilayah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Untuk outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pokok pemikiran keunggulan kompetitif, yang ketiga pengaruh teori keunggulan klaster, yang keempat yaitu kebijakan pembangunan dengan pendekatan teori kompetitif. Masuk ke outline yang pertama, yaitu latar belakang. Michelle Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional kebijakan industri untuk pengembangan ekonomi tidak berfungsi. Misal Porter mengembangkan konsepsi yang bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Kemudian pendekatan tradisional yang dimaksud itu meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Kemudian pembangunan industri-industri berteknologi tinggi dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang berfokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri yang dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Selanjutnya yaitu pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Ada 6 pokok pemikiran, yaitu yang pertama ada pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan pencipta lapangan kerja. Yang kedua yaitu pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat yaitu pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima yaitu pembangunan dengan prioritas dan unggulan. Yang keenam yaitu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Kemudian selain itu, Porter juga menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu berfokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut itu bisa beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidupnya. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, kemudian produktivitas perusahaan dan pekerjaan, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam bidang pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah yang rendah. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Yang pertama itu ada faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan penduduk, warisan atau cagar budaya. Faktor endowment ini biasanya lebih ke arah faktor-faktor alami dari suatu wilayah. Yang kedua yaitu ada keunggulan secara makroekonomi,
yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Keunggulan secara makroekonomi ini terlihat seperti yang telah ditampilkan pada layar, yaitu keunggulan yang ditonjolkan oleh manusia. Yang ketiga yaitu ada keunggulan secara mikronomi, eee, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menentukan daya saing wilayah, yaitu ada 3 faktor yang telah disebutkan seperti di slide sebelumnya. Itu secara garis besarnya seperti yang ditunjukkan oleh diagram berikut ini. Itu yang pertama ada keunggulan secara mikroekonomi, itu ada kualitas lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua ada pengembangan lahan, dan yang terakhir ada kecanggihan strategis dan operasional perusahaan. Kemudian keunggulan secara makroekonomi yaitu eee, ada yang pertama yaitu kebijakan moneter dan fiskal, dan yang kedua yaitu ada pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Kemudian yang terakhir ada faktor endowment. Faktor endowment ini mencakup sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduknya. Kemudian faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah untuk mencapai keunggulan kompetitif, itu Porter mengusulkan teori klaster, pemikiran intelektual awal dari klaster yang tidak berasal dari Marshall, yang memasukkan bab menarik tentang eksternalitas lokasi industri, khususnya dalam bukunya yang berjudul Principle of Economics. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dengan bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis klaster itu berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota yang menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, intensif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster itu termasuk di dalamnya meliputi eh, berbagai industri dan intensitas lain yang penting bagi persaingan. Kemudian yaitu ada klaster juga termasuk ke dalam lembaga pemerintahan dan lainnya seperti universitas, lembaga penyedia pelatihan kejuruan, lembaga penetapan standar, asosiasi perdagangan, dan lain-lain. Kemudian klaster juga termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster lainnya. Yang terakhir, perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Nah, selanjutnya ada komposisi wilayah berdasarkan skala klaster. Untuk skala klaster sendiri ada dua, yaitu ada klaster global dan klaster lokal. Dapat dilihat dari diagram tersebut bahwa klaster lokal itu lebih mendominasi mencapai 80%, sehingga menekan klaster global yang hanya sebesar 20%. Klaster global itu adalah klaster yang melayani pasar nasional, global, dan mudah terpapar kompetisi dengan wilayah atau negara lain. Sedangkan untuk klaster lokal itu untuk melayani pasar lokal sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya itu ada pengaruh teori keunggulan klaster. Baiklah, untuk pengaruh teori keunggulan klaster itu ada tiga. Yang pertama yaitu ada klaster itu meningkatkan produktivitas. Sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul, bahkan lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personal. Serta keberadaan klaster tidak hanya meningkatkan permintaan input khusus tapi juga meningkatkan pasokannya. Yang kedua yaitu ada klaster meningkatkan inovasi. Partisipasi klaster menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi operasi atau pengiriman baru. Tidak hanya itu,
Klaster ini juga menumbuhkan keinginan untuk belajar teknologi baru serta memiliki keuntungan potensial yang signifikan, fleksibilitas, dan kapasitas untuk bertindak dengan cepat. Yang ketiga yaitu klaster menciptakan bisnis baru. Maksudnya itu peluang yang dirasakan di lokasi klaster memiliki hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Aset, keterampilan, input, dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana. Lembaga keuangan lokal dan investor dengan pengetahuan industri mungkin eh, memerlukan modal serta risiko yang lebih rendah. Kemudian, masing-masing dari tiga pengaruh klaster yang disebutkan ini ter terhadap persaingan itu, sampai pada taraf tertentu. Itu akan bergantung pada yang pertama itu ada hubungan pribadi, yang kedua itu komunikasi tatap muka, dan yang terakhir yaitu jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Meskipun keberadaan klaster itu membuat seperti itu, lebih mungkin untuk berkembang dan menjadi efektif. Mekanisme perorganisasian formal dan informal itu dan norma budaya yang seiring memainkan peran dalam fungsi dan pengembangan klaster. Kemudian selanjutnya ada perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter. Baiklah, sebelumnya itu ada definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dalam teori ini, pembangunan regional itu adalah pembangunan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter juga mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter itu, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif itu haruslah dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah itu sendiri. Perumusan strategi pengembangan regional menurut Porter itu seperti yang terlihat di layar, yaitu yang pertama ada pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua itu ada pengembangan kekuatan yang unik yang dimiliki, yang ketiga itu ada pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah-wilayah sekitar, yang keempat itu ada penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Baiklah, selanjutnya ada strategi pembangunan regional menurut Porter. Itu ada 3 poin penting yang akan menghasilkan prioritas. Dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Yang pertama itu ada kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Di sini maksudnya ada posisi keunggulan kompetitif yang khusus, lokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan saat ini, potensi, dan kekuatan. Itu ada 3 poin. Yang pertama, apa keunikan keunggulan secara lokasi, kemudian lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau klaster yang seperti apa, dan yang terakhir itu apa peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar atau negara dan global. Kemudian itu ada poin kedua yaitu kembangkan kekuatan yang unik yang dimiliki. Nah, di poin ini terdapat 2 poin turunan yaitu elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain atau non-lokasi. Kemudian poin kedua yaitu apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul itu untuk dikembangkan itu seperti apa. Dan yang terakhir itu ada capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Di situ yang perlu dipahami adalah apa yang menjadi kelemahan yang harus diatasi dari wilayah tersebut. Ketiga poin ini sudah berhasil dilakukan, maka akan tercipta prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Baiklah, berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Yang pertama itu ada peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi
Yang kedua itu ada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga itu ada pembangunan infrastruktur sains dan teknologi seperti universitas, pusat penelitian, atau transfer teknologi. Yang keempat itu ada pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima itu ada perlindungan sumber daya alam. Yang keenam itu ada pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah. Dan yang ketujuh itu ada penyediaan informasi pasar. Kemudian yang terakhir itu pengembangan promosi ekspor. Uh, Porter juga menekankan bahwa kebijakan klaster itu berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter itu sebagai kebijakan tradisional. Seperti yang sudah dijelaskan awal tadi poin-poin kebijakan tradisional. Sementara itu, Porter itu mengklaim kebijakan klaster itu merupakan kebijakan dengan cara pandang baru. Uh, menurut menurut Porter, perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster itu adalah sebagai berikut. Untuk kebijakan industri itu meliputi kebijakan industri itu bertumpu pada pandangan persaingan tradisional. Kemudian kebijakan industri itu melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Sedangkan untuk poin ketiga yaitu kebijakan industri itu cenderung lebih memusatkan keputusan investasi itu di tingkat nasional. Untuk kebijakan klaster itu meliputi yang pertama itu ada konsep klaster bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi. Yang kedua yaitu ada alih-alih merekomendasikan pengecualian perusahaan asing, teori klaster ini lebih menyarankan untuk menyambut mereka agar perusahaan asing itu bisa meningkatkan eksternalitas dan produktivitas wilayah yang menjadi tujuan dari investasi asing tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada daripada menganjurkan pemblokiran impor, teori klaster ini menekankan adanya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap untuk impor yang meningkatkan efisiensi lokal. Kemudian ada pemikiran klaster ini mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dan di tingkat lokal. Kemudian ada teori klaster ini juga berfokus pada menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Kemudian ada pemikiran berbasis klaster itu dapat mampu memfokuskan prioritas dan memandu kebijakan dalam sains dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, ekspor dan promosi, investasi asing, dan berbagai bidang lainnya. Kemudian yaitu teori klaster juga menyarankan peran baru bagi perusahaan seperti memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat. Kemudian yaitu hubungan perusahaan yang sedang berlangsung itu dengan badan pemerintah dan lembaga lokal seperti utilitas, sekolah, dan kelompok penelitian itu diperlukan memperoleh manfaat ini, seperti halnya investasi oleh peserta klaster yang membangun infrastruktur khusus umum seperti pelabuhan dan fasilitas penanganan. Nah, kemudian itu ada perusahaan individual dapat independen memengaruhi pengembangan klaster, tetapi juga pentingnya eksternalitas dan barang publik seperti bahwa jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal itu seringkali diperlukan dan sesuai. Kemudian itu ada dari teori klaster ini terdapat kritik ya atas konsep Porter itu tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Itu yang pertama itu ada kritik dari Martin N. Sunley pada tahun 2003 yang menjelaskan 4 poin yang ada uh, dari teori klaster. Yang pertama itu mereka mengkritik bahwa klaster itu sebagai teori yang kacau. Yang kedua itu mereka juga uh,
mengklaim bahwa Porter telah tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial, ditambah dengan transfer kebijakan yang modis dan adopsi yang tidak lazim oleh lembaga pembangunan. Yang ketiga itu ada skala dan level di mana klaster ini membentuk, mengoperasikan, dan memperluas belum ditentukan dengan jelas. Yang terakhir yaitu ada teori Porter memberikan perhatian terbatas pada dimensi sosial dari pembentukan dan dinamika klaster. Kemudian yang kedua yaitu ada kritik dari Durantian tahun 2011. Itu ada 3 poin yang dikritisi. Yang pertama itu ada konsep klasternya Porter itu secara teoritis ambigu dan mempertanyakan apakah ada pemahaman yang cukup jelas dan pengetahuan yang cukup tentang masalah koordinasi dan kegagalan pasar yang dirancang untuk ditangani oleh kebijakan klaster. Yang kedua itu, selain itu, diklaim bahwa manfaat pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Yang ketiga itu agar efektif, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti dan menghindari ditangkap oleh kepentingan khusus seperti kelompok lobi industri. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi atau penjelasan materi oleh saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.